Shalom, saudaraku kekasih yang di dalam Tuhan Yesus. Selamat bergabung bersama saya, Brother Tony, di Renungan Rohani Kristen berseri, di mana di seri ketiga ini, saya mengangkat suatu tema, Tuhan tidak pernah obral berkat. Tema ini untuk membantu kita lebih memahami makna arti mesbah doa. Perlu saya beritahu kepada saudara lebih dahulu, tadinya saya berencana di seri ketiga ini mengangkat satu tema, kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kalau Tuhan tidak mengizinkan kita masuk surga, maukah kita? Saya sedang menyusun ulang semua tema-tema yang saya mau angkat di dalam setiap seri renungan yang saya bawakan. Mari saudara, sebelum kita membahas tentang seri ketiga ini, tentang tema ini, kita berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan kami di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, bentuk kami, pimpin kami masuk di dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, kalau kita berbicara tentang kata obral, tentu di pikiran kita ini berbicara tentang bisa disangkut pautkannya, dikaitkannya tentang suatu produk. Suatu produk akan diobral jikalau mungkin saja bisnis toko itu mau dihentikan. Atau mungkin juga karena produk itu kurang laku. Atau mungkin juga karena si penjual ingin meningkatkan omset penjualan. Atau mungkin sudah ada juga produk yang lebih baru lagi. Maka produk-produk yang lama yang ada di stok di gudang harus buru-buru dijual, maka harganya akan diobral. Ini zaman yang sangat sulit, zaman orang yang butuh pertolongan dan penghiburan. Ini zaman di mana masa pandemi ini semua gereja mengalami suatu tantangan di mana kita sulit untuk sama-sama beribadah. Boleh dikatakan juga di zaman ini, di zaman akhir seperti yang Rasul Paulus katakan, orang akan lebih suka mendengar khotbah yang dia suka. Apa itu khotbah yang dia suka dengar? Yaitu mungkin khotbah-khotbah yang memberikan penghiburan. Di masa-masa ini, mungkin juga ada beberapa gereja mulai khawatir karena jumlah jemaat mungkin nanti setelah masa pandemi ini lewat, cuma jumlah jemaat semakin berkurang. Atau pemasukan persembahan kepada gereja juga berkurang. Ini mungkin menjadi suatu kekhawatiran yang muncul akhir-akhir ini bagi setiap kita sebagai pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang mengembalakan gereja. Yang menjadi suatu pertanyaan, apakah Tuhan kita juga ikut-ikutan khawatir? Kalau orang mulai sedikit masuk pergi ke gereja, berarti akan sedikit banyak orang yang mau percaya kepada dia. Apakah Tuhan khawatir bahwa akan semakin berkurang orang-orang yang akan percaya kepada dia? Kalau orang tidak pergi ke gereja, apakah Tuhan juga khawatir akan semakin berkurang orang-orang yang akan memuji menyembah dia? Tuhan khawatir kalau tidak ada orang yang memuji menyembah dia, maka kemuliaannya akan mulai perlahan-lahan semakin pudar. Apakah Tuhan khawatir tentang hal ini? Sehingga akhirnya Tuhan memberikan berkat-Nya sebanyak-banyaknya, tanpa memperhatikan, tanpa mempedulikan apakah kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Pokoknya semua berkat-berkat Tuhan terus saja diberikan, dicurahkan buat setiap kita. Oleh karena Tuhan khawatir tidak ada orang yang memuji dia, menyembah dia. Oleh karena Tuhan khawatir tidak ada orang yang mau percaya Yesus. Saya yakin dan saudara sepakat dengan saya bahwa Tuhan kita tidak khawatir tentang hal ini. Tuhan tidak khawatir hingga akhirnya dia mengobral berkat-Nya supaya orang banyak tetap mau mencari dia. Saudara, mengapa hal-hal yang rohani begitu sulit untuk kita mengerti? Karena hal yang rohani itu menekankan tentang kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan, manusia duniawi tidak akan mungkin mengerti tentang hal-hal yang rohani. Manusia duniawi, dia lebih fokus
tentang hidup yang ada di dunia. Dan secara tidak langsung, dia lebih fokus mencari berkat-berkat yang jasmani. Manusia rohani, dia lebih fokus mempersiapkan hidupnya untuk di kekekalan nanti. Maka secara tidak langsung dia juga akan fokus mencari berkat-berkat rohani, berkat-berkat dari Tuhan yang membantu kehidupan rohaninya dipersiapkan bertumbuh ke arah kehendak Tuhan. Apakah memang betul kehendak Tuhan itu atau hal yang rohani itu sangat sulit dimengerti? Sebenarnya tidak. Kalau berbicara tentang etika antara hubungan kita dengan sesama manusia, taruh kata kita berbicara tentang kata adil. Adilkah kita kalau kesetiaan dibalas dengan ketidaksetiaan? Adilkah kita kalau kasih dibalas dengan tidak kasih? Kalau ada orang yang begitu mengasihi kita pada waktu kita memohon belas kasihannya, tetapi kemudian kita membalas kebaikan orang itu dengan hal yang membuat orang itu kecewa. Apakah di satu sisi di dalam hal ini kita masih ada muka mencari dia kembali? Padahal kita sudah mengecewakan dia yang pernah menolong kita. Tanpa sadar, etika tentang hal ini, hubungan antara kita dengan Tuhan semakin lama semakin menurun kualitasnya. Sepertinya kita masih punya muka mencari Tuhan. Padahal Tuhan sudah berulang kali menolong kita. Dan juga kita berulang kali membelakangi dia. Tidak setia kepada dia. Tetapi kita tidak memperdulikan, tidak melihat ada satu masalah yang sedang terjadi. Kita telah membuat hubungan kita dengan Tuhan di dalam satu sisi etika ini, tentang keadilan ini, semakin berkurang nilainya. Suatu saat Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Engkau tidak dapat menyembah pada dua Tuhan. Saya sebagai pengkhotbah juga dihadapkan dua pilihan ini. Di mana harta saya? Apakah harta saya yang jasmani? Apakah harta saya kepada hal yang rohani? Ingat, hal yang rohani berbicara tentang kehendak Tuhan. Dosa membuat kita terpisah dari kehendak Tuhan. Dosa membuat kita tidak mencapai sasaran daripada kehendak Tuhan. Kalau kita manusia berdosa, sifat dasar tabiat kita adalah dosa. Maka mungkinkah kita suka mendengar khotbah yang bersifat rohani, bersifat yang menekankan kepada kehendak Tuhan? Kalau hidup saya sebagai pendeta tidak di bawah pimpinan Roh Kudus, mungkinkah khotbah saya itu lebih memuliakan Tuhan? Saudara, saya bisa menjadi pengkhotbah yang di awal-awalnya isi khotbah saya menekankan betapa kita harus benar-benar menjalin hubungan dengan Tuhan, taat kepada Tuhan, seakan-akan saya menjunjung tinggi Tuhan. Tapi mungkin saja setelah itu diisi khotbah saya secara perlahan-perlahan. Isi akhir khotbah saya, persentase isi khotbah saya lebih menekankan ke hal-hal yang jasmani. Saudaraku sekalian, kita sebagai manusia sungguh tidak mengenal diri kita sendiri. Ini yang saya juga sudah ungkapkan di renungan malam yang pernah saya buat dengan satu tema, apakah perlu memberitakan Injil kepada orang Kristen. Saudara, kalau berbicara tentang kemujuran dan berkat dari Tuhan, apa perbedaannya? Kita bisa membaca Mazmur Asaf, yaitu di Mazmur pasal 73 ayat 1-3 dikatakan Tuhan itu baik. Bagian tulus hati, bagian bersih hatinya. Tetapi Mazmur Asaf ini mengatakan dia hampir tergelincir karena dia melihat orang-orang fasik mujur hidupnya. Apa itu kemujuran? Saudara dapat hadiah door prize, dapat orderan, terhindar dari kecelakaan, sakit disembuhkan. Seringkali kita sebagai anak Tuhan atau orang Kristen berkata, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat ini. Tapi kita jangan lupa, kalau kita bisa mengalami hal-hal seperti ini, bukankah orang fasik pun juga bisa mengalami hal yang sama? Bahkan di satu sisi kita melihat, sama seperti Asaf mengatakan, mereka lebih mujur, lebih sering mengalami, lebih sering mendapatkan hal-hal seperti ini. Apakah tujuan Tuhan memberikan berkat kepada kita? Tujuan Tuhan memberikan berkat kepada kita
Yang pasti supaya kita mengenal Tuhan. Yang pasti supaya akhirnya setelah kita mengenal Tuhan, kita bertekad untuk merespon kasih Tuhan. Kepada siapa Tuhan akan memberikan berkat-Nya? Sudah tentu pasti kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dan orang yang belum mengenal Dia. Saudaraku sekalian, antara manusia dengan Allah, kalau boleh dikatakan ada dua hal, yaitu tentang kepentingan dan berkat. Tapi kepentingan manusia pada Tuhan dan kepentingan Tuhan pada manusia itu pasti berbeda. Arti berkat menurut manusia dan arti berkat menurut Tuhan juga pasti berbeda. Saudara, kalau kita lihat dua orang yang sering konflik, itu karena mempunyai kepentingan berbeda. Suami istri yang sering bertengkar karena mereka tidak bisa saling mengerti, tidak bisa saling menerima satu dengan yang lain. Mengapa hubungan kita dengan Tuhan? Apakah memang sering? Apakah juga ada masalah? Saya melihat di sini bahwa sesungguhnya kita tidak peka bahwa hubungan kita, rohani kita dengan Allah, sesungguhnya sudah ada terjadi masalah yang besar, masalah yang sangat-sangat krisis sekali. Tapi mengapa kita tidak merasakannya? Ini mungkin karena terlalu banyak presentasi isi khotbah yang selalu menekankan bahwa Tuhan dapat berbuat sesuatu untuk kita. Kita jarang mendengar isi khotbah yang menekankan apa yang harus kita perbuat untuk Tuhan. Mari saudara, saya ingin membahas dari Matius pasal 18 ayat 18 sampai 20 tentang apa itu berkat Tuhan. Tentang apa rencana Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Yesus berkata, sesungguhnya apa yang kamu ikat, yang kamu lepaskan di dunia ini. Sesungguhnya apa yang akan kamu minta. Seakan-akan di ayat ini dikatakan Tuhan akan mengabulkannya. Bapakku yang di surga akan mengabulkannya. Kalau engkau berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah kamu. Mari kita bahas ayat ini secara lebih mendalam lagi. Saat Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Saudara, kita harus mulai memikirkan baik-baik. Apa tujuan Yesus datang ke dunia ini? Dia datang untuk menolong kita kembali dalam kehendak Allah. Ingat, hal yang rohani berbicara kehendak Allah. Berarti perkataan Yesus ini ditekankan untuk hal yang rohani. Karena tujuan dia datang ke dunia untuk membantu hidup kita kembali kepada kehendak Allah. Apa motivasinya? Dia mengatakan hal ini. Suatu saat saya bertanya kepada jemaat, saudaraku sekalian, kalau hari ini ada satu pertanyaan, sebenarnya Tuhan ingin kita datang kepada Dia untuk urusan yang mana? Untuk urusan hal apa? Kalau ada dua pilihan, A, urusan rohani, B, urusan lahiriah. Menurut saudara, Tuhan ingin kita datang kepada Dia untuk urusan yang mana? Seluruh jemaat memilih A. Jawabannya untuk urusan rohani. Baik, sekarang saya berikan pertanyaan yang sama. Tapi pilihannya ada pilihan yang ketiga. Pilihannya yaitu yang ketiga, yaitu C. Apa yang Tuhan inginkan pada saat kita datang kepada Dia? Untuk urusan apa? Saya bertanya lagi kepada jemaat. Sekarang pilihannya ada 3. 1. A, rohani. B, lahiriah. C, rohani dan lahiriah. Seluruh jemaat menjawab, rohani dan lahiriah, dan sambil tertawa mereka. Di sini kita melihat, taruh kata motivasi Yesus memang betul untuk kita mengalami berkat Allah secara rohani dan lahiriah. Tapi tekanannya, setelah kita menerima berkat itu, apa selanjutnya yang terjadi antara kita dengan Allah? Hubungan kita dengan Allah harusnya yang seperti apa? Ini yang harus kita pikirkan. Bukan tekanannya saudara meminta berkatnya, tapi tekanannya setelah terima berkat itu. Saudara, kalau saya berkhotbah memakai kata kalimat yang Yesus ucapkan, ingat, tujuan saya berkhotbah, motivasi saya berkhotbah belum tentu sama yang seperti Yesus miliki di dalam hatinya. Bisa saja tujuan dan motivasi saya berkhotbah memakai ayat ini adalah untuk kepentingan saya pribadi, supaya saya disukai banyak orang,
supaya bertambah kolekte yang diberikan kepada saya? Apakah saya mengetahui sisi gelap saya ini? Ini saya sharekan di seri kedua tentang sisi gelap rohaniawan gereja, di mana saya di sana mengungkapkan satu ayat Yeremia 17:9-10. Hati manusia licik, lebih licik dari segala sesuatu. Kadangkala kita juga hanya mengukur orang lain dengan alat ukur kita. Kita lupa seharusnya alat ukur kita ukur untuk diri kita sendiri. Kita tidak perlu mengkritik orang lain. Memang kali ini, sekarang ini, kita lebih prioritas kepada orang lain. Mata kita hanya melihat orang lain. Di dalam renungan yang saya bagikan, saya berharap kita melihat pada diri kita sendiri. Dan yang pasti, kalau kita ingin melihat isi dalam hati kita, sisi gelap hati kita, hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Sebagai pengkhotbah, apa prinsip tanggung jawab rohani saya? Saya harus mempunyai prinsip, saya harus mendorong jemaat untuk memprioritaskan hidupnya hanya untuk kehendak Tuhan. Ini prinsipnya, prinsip dasar. Saya harap saudara mendengarkan ini sampai akhir. Ada suatu pesan penting yang saya ingin sampaikan, bahwa hal rohani menekankan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Saya harus lebih banyak membimbing jemaat. Kalau dia harus melakukan kehendak Tuhan, dia harus mengerti kehendak Tuhan. Oleh karena itu di dalam setiap sharing saya, renungan saya lebih banyak melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang membantu saudara untuk memikir lebih lagi. Saya akan sangat jarang meyakinkan saudara bahwa Tuhan mengasihi saudara. Memang betul Tuhan mengasihi saudara. Tapi tujuan saya berkhotbah adalah mengajar saudara untuk mengalihkan nilai-nilai hidup saudara pada kebutuhan rohania, bukan kepada kebutuhan lahiriah. Selanjutnya di dalam Matius ini dikatakan, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini, yang kamu lepaskan. Seringkali kita berkhotbah hanya fokus, dikatakan ditujukan pada ayat perkataan, apapun yang kamu minta, Bapamu di surga akan mengabulkan. Tapi jangan lupa, ada dua kata di atas kalimat, apa yang kamu ikat, yang kamu lepaskan. Dua hal ini merujuk tentang hal apa? Saya memakai ayat Yakobus 4:3 dan 4. Bukan berarti saya kepengen mencocok-cocokkan ayat ini dengan ayat lain. Bukan, tapi ini semoga membantu saudara memikirkan lagi baik-baik. Apa yang perlu kita lepaskan? Apa yang perlu kita lepaskan di dunia ini? Dikatakan mengapa kita berdoa tapi tidak menerima apa-apa. Kalau dikatakan apapun yang kamu minta, Bapamu akan mengabulkannya. Tapi ada doa juga yang tidak dikabulkan oleh Bapa. Karena doa itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Di sini dikatakan, hai orang-orang yang tidak setia, yang punya persahabatan dengan dunia. Saudara-saudara dan kita, saya harus melepaskan persahabatan dengan dunia. Baru kita bisa berkenan kepada Allah. Kita menjadi sahabat Allah. 1 Yohanes 2:15-17 mengatakan, mengasihi dunia maka tidak mungkin mengasihi Allah. Dan orang yang mengasihi Allah akan tetap hidup karena dia melakukan kehendak Allah. Jadi doa kita bukan untuk memuaskan kehendak kita, tapi kehendaknya Allah. Selanjutnya ada hal yang lebih penting lagi di dalam Yakobus ini, yang mengajarkannya kepada kita, lebih penting dari sekedar meminta berkat, yaitu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tunduklah kepada Allah, sadarilah kemalanganmu, hai engkau yang mendua hati. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Saudara, memang betul, ini krisis. Kita mengalami krisis ekonomi, tetapi kita juga dihadapkan apakah ada juga krisis rohani. Mengapa hati kita tidak peka kepada hal yang bersifat kekal, bersifat yang rohani? Karena mungkin selama ini isi khotbahnya yang kita dengar hanya terus mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup berbuat apapun untuk kita, memberkati kita, seakan-akan Tuhan benar-benar mengobrak berkatnya buat kita. Kalau boleh dikatakan demikian. Tapi apakah Tuhan memang seperti itu? Dikatakan pada saat di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Apakah semua orang Kristen di hatinya ada Yesus? Yohanes 2 pasal 2 ayat 23-25 mengatakan tidak.
Orang banyak percaya Yesus, tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Apakah saat kita berdoa, berkumpul, berseru dalam nama Yesus, maka Yesus otomatis tinggal dalam hati kita? Tidak juga. Matius 7, 21-23 mengatakan, yang berseru kepada nama Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau, karena engkau tidak melakukan kehendak-Ku. Di Kisah Para Rasul 14:22 dikatakan, orang yang mengikut Tuhan harus mengalami banyak sengsara. Memang betul, Roma 10 ayat 13 dikatakan, orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi pada saat itu, zaman itu, setiap mereka berkumpul, setiap mereka pengen berseru kepada Tuhan, itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena pada saat itu mereka menghadapi bahaya. Nyawa mereka bisa melayang. Mereka bisa kehilangan nyawa karena apa? Mereka di dalam masa penganiayaan. Sehingga pada saat 2-3 orang berkumpul dalam namaku, berkumpulnya dengan serius. Berbicaranya tentang hal yang rohani. Ini berbicara tentang hidup mereka dengan Tuhan. Mereka memperhatikan, sangat-sangat menganggap penting hubungan mereka dengan Tuhan. Berkumpul, menyerukan nama Yesus itu berarti mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Itu di zaman waktu itu. Dan ayat ini berlaku memang pada saat itu seperti itu. Jika hari ini kita membaca ayat ini, di zaman yang mungkin serba nyaman, semuanya serba cepat, semuanya serba ada, akan lain masalahnya. Apalagi kalau kita hanya sekedar kepengen supaya jemaat tetap datang kepada Tuhan, datang ke gereja saja. Tanpa sadar, mungkin saja kita tambah lama tidak peka bahwa ada satu masalah yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Mengapa hal yang rohani begitu sulit dimengerti? Karena hal yang rohani menekankan tentang kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Adilkah kita? Kalau Tuhan sudah setia, kita balas dengan setia. Masih ada mukakah kita di hadapan Tuhan, terus meminta berkat, padahal kita membalas kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dengan ketidaksetiaan kita. Tuhan tidak mengobral berkat-Nya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kuatkan hati kami. Berikan kami pengertian yang lebih dalam lagi, agar kami mengerti isi hati-Mu. Ampuni kami, kasihani kami, pimpin kami di dalam terang Roh Kudus-Mu. Masuklah dalam hati kami, buatlah hidup kami kembali masuk dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.